Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dihadirkan untuk melaksanakan ibadah majelis ilmu, satu ibadah yang kita hanya butuh waktu mungkin sekitar 35 menit atau sekitar itu, tetapi Allah akan memberikan pahala seperti orang yang beribadah haji kepada kita, insya Allah. Kalau kita amati, kita bisa melihat bersama bahwa seluruh perintah di dalam agama Islam itu secara umum kan bisa untuk kita laksanakan, dalam arti kita mampu untuk melaksanakannya. Kalaupun kita kesulitan atau tidak mampu, biasanya atau selalu ada solusinya. Kalau misalnya sholat 5 waktu itu hanya 17 rakaat, kita semua mampu melaksanakannya. Kalaupun tidak mampu berdiri, boleh duduk. Duduk nggak bisa, boleh duduk berbaring dan seterusnya. Puasa Ramadan secara umum kita bisa untuk melaksanakannya. Tetapi bagi yang kesulitan karena safar atau sakit, ada solusinya, yaitu boleh mengkodok untuk hari yang lain. Jadi secara umum syariat Islam itu bisa dilaksanakan oleh manusia. Kalaupun sulit pasti ada solusinya. Di sisi yang lain kita bisa mengatakan bahwa syariat atau ajaran Islam itu ada yang dari sononya gampang, ada yang dari sononya sebetulnya sulit, bisa dilakukan tapi sulit. Yang gampang itu hadir majelis ilmu, masuk masjid kaki kanan dulu, mengucapkan atau menjawab salam, itu hal-hal yang secara teknis memang mudah. Kemudian ada hal-hal yang sulit, dari sananya memang susah dikerjakan atau mahal. Nah, syariat yang dari sononya itu sulit untuk dikerjakan, karena sulit, biasanya pahala, bukan biasa, selalu pahalanya sangat besar. Itu yang pertama. Setiap syariat atau perintah dari Allah yang secara teknis sulit dilakukan, itu pahalanya pasti besar. Kemudian yang kedua, biasanya ada versi gampangnya. Gitu. Gimana versi gampangnya itu? Misalnya adalah menunaikan ibadah sholat malam. Sholat sepanjang malam itu sulit dikerjakan. Dan pahalanya memang besar. Tetapi ada versi lain yang lebih mudah untuk dikerjakan, yaitu sesuai sabda Rasul, barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, maka itu sholat seperti sholat setengah malam. Barang siapa melaksanakan sholat isya dari subuh berjamaah, itu seperti sholat sepanjang malam. Jadi sholat malam itu pahalanya besar, iya. Tapi kan sulit. Biasanya itu ada versi gampangnya. Ada amal lain yang lebih mudah tapi pahalanya sama. Jihad fisabilillah dalam arti berperang itu sulit. Dengan misalnya mau ke Palestina itu nyaris mustahil, hari ini mau berperang di sana pasti sulit. Pahalanya besar dan punya amal lain yang jauh lebih mudah tapi diberi pahala yang sama, tapi versi yang enggak dilipat gandakan, yaitu dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasul menyampaikan as-sa'il 'alal aqilati wal miskin itu kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin seperti mujahid di jalan Allah. Jadi ngurusi janda, ngurusi dalam arti positif, dan orang miskin itu dapat pahala berlipat ganda ya. Gitu.
dapat pahala berlipat ganda dari ngurusi janda dan anak yatim, ditambah dengan pahala seperti jihad versi yang tidak berlipat gandakan. Puasa sepanjang tahun jenengan mungkin tidak sanggup, kan sulit ya. Puasa sepanjang tahun itu sulit, berarti ada amal lain yang lebih mudah tapi diberi pahala yang sama, yaitu berpuasa Ramadan diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal dan lain-lain hal, termasuk membebaskan budak. Ayo, jenengan apa mungkin mampu untuk membebaskan budak? Tidak mampu, karena itu selain harganya sangat mahal, yang kedua budak mana yang akan jenengan bebaskan? Nggak bisa. Jadi sangat sulit, pahalanya sangat besar, tapi ada hal lain yang jauh lebih gampang dengan pahala yang sama versi tidak berlipat gandakan. Rasul mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka itu mendapatkan pahala seperti membebaskan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail. Jadi mengucapkan kalimat panjang tadi sebanyak 10 kali, masing-masing diberi pahala berlipat ganda, ditambah dengan pahala seperti membebaskan seorang budak versi tidak berlipat ganda. Haji juga seperti itu, nabungnya lama, harganya mahal, biayanya mahal. Kalau udah dapat antrean, jenengan harus pergi lama ke Arab sekitar 45 hari dengan risiko meninggal di sana dan lain-lain hal. Itu sangat berat, pahalanya sangat besar, tapi ada hal lain gitu yang gampang dan diberi pahala yang sama. Yang pasti hatinya sering dikutip di sini ya, orang yang berangkat ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajin taman hijjah. Jadi orang yang berangkat ke masjid untuk mengajarkan atau mempelajari kebaikan, maka untuknya pahala seperti orang yang haji dengan haji yang sempurna. Jadi kita bersyukur kepada Allah menjadi orang yang terpilih untuk hadir di majelis ilmu, karena andai kata jenengan sudah berniat dari rumah ke sini untuk belajar, ternyata ustadznya tidak datang, atau seperti kemarin ustadznya mungkin nggak paham apapun atau apapun yang terjadi, pokoknya berangkat ke masjid niatnya sudah mau untuk ilmu, itu dapat pahala seperti haji. Kita bersyukur diberi kesadaran untuk itu. Hal yang kedua, salawat juga salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW, juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikut beliau. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih jenengan sudah hadir. Saya tadi siang itu di Tulungagung. Di Tulungagung itu ikut acara pemuda Muhammadiyah Tulungagung. Kajian manhaj tarjih Muhammadiyah 1 jam lebih. Duduk jadi peserta, lihat orang ngomong aja itu capek ternyata. Selama nggak ngalami itu, ternyata capek luar biasa. Tapi jenengan tetap memilih untuk hadir, itu adalah hal yang membuat kita jadi lebih semangat untuk menyampaikan. Kita ucapkan terima kasih. Semoga apa yang tersampaikan di kesempatan kali ini dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahimakumullah, kita kembali di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pertemuan terakhir kita membahas tentang 10 kakak yang menganggap bapak yaitu Nabi Yakub tidak adil sebab mengutamakan Yusuf dan Benyamin melebihi 10 kakak tersebut. Padahal namanya bapak kedua anak yang paling kecil, piatu lagi gak punya ibu, pasti sangat memperhatikan itu hal yang wajar, nggak usah iri dan tapi mereka iri gitu. Nah, mereka iri kepada dua adik, terutama kepada Nabi Yusuf. Kemudian mereka
ingin menyingkirkan dengan cara membunuh atau membuang. Akhirnya yang mereka pilih adalah opsi untuk membuang. Itu ya yang kemarin kita bahas, yang dari pertemuan kemarin tersebut. Di antara hal yang kita sampaikan, yang pertama adalah bahwa Al-Quran termasuk di dalamnya ada kisah Nabi Yusuf atau ilmu apapun termasuk ilmu dunia tidak akan bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang bertanya, orang-orang yang bersikap siap untuk kepengen tahu, baik dengan bertanya apa, di mana, kenapa, bagaimana, siapa, dari mana, maupun bertanya dalam arti membaca buku atau hadir di majelis ilmu. Jadi tanpa sikap ingin tahu, orang tidak akan paham. Gitu. Kemudian kemarin kita sampaikan bahwa boleh bagi kita untuk menyukai sebagian orang melebihi sayangnya kita kepada orang-orang yang lain. Hukumnya boleh, toh tidak bisa dihindari. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga demikian. Beliau ditanya, siapa orang yang paling Anda sayang? Aisyah. Ada jawabannya kan, bukan menjawab semua orang saya sayang. Aisyah ada yang nomor satu. Kemudian siapa? Bapaknya Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar bin Khattab. Kemudian siapa itu ada terus namanya. Itu menunjukkan hukumnya boleh. Yang penting ketika kita mengutamakan sebagian orang dibandingkan orang yang lain, itu parameternya harus adil. Gitu. Kemudian yang kedua, sikap juga harus adil. Kemudian yang ketiga, kemarin kita juga sampaikan bahwa ketika mereka menuduh hal yang buruk kepada Bapak, mereka akhirnya jatuh pada kesalahan yang jauh lebih besar, yaitu membuang saudara sendiri ke dalam sumur. Saya sampaikan kemarin bahwa setiap kesalahan ataupun kebaikan itu cenderung akan mengantarkan kita pada hal-hal lain yang sejenis. Jenengan lakukan satu kebaikan, itu melakukan kebaikan kedua, ketiga lebih mudah. Sekali jenengan datang ke hal yang buruk satu, itu akan mudah untuk melakukan keburukan-keburukan yang lain, termasuk buruk sangka kepada Bapak, menuduh yang jelek kepada Bapak, akhirnya melakukan hal lain yang lebih fatal. Dan kita bisa saksikan di antara hal yang cepat kualatnya, mungkin jenengan juga pernah alami, itu adalah ada buruk kepada kedua orang tua. Jenengan kemarin lihat berita ya, ada cawedok gitu, terus dengan keluarganya, dengan orang tuanya itu nggak akur, bermusuhan, tepatnya musuhi orang tua, akhirnya kumpul kebo dengan pacarnya, ujung-ujungnya dimutilasi. Jadi di antara hal yang paling cepat membuat sial itu durhaka. Baik sial dalam arti mengalami musibah atau sial dalam arti mudah melakukan maksiat-maksiat yang berikutnya. Nah, kemarin kita juga sampaikan, kemarin saya ingin sampaikan lebih panjang tapi kurang sempat, bahwa 10 kakak itu punya dua pilihan, yaitu membuang atau membunuh Yusuf. Mereka memilih untuk membuang saja, sebab mereka tahu bahwa dua-duanya adalah dosa besar, membunuh lebih besar, sama-sama salah banget gitu. Membunuh lebih fatal, mereka ambil dosa besar yang lebih kecil, yang barangkali dalam kehidupan kita kadang-kadang ngalami itu. Kadang-kadang dia bisa jadi mengalami seperti itu, ambil kesalahan yang lebih ringan. Kan jenengan betul-betul marah. Rasul mengajarkan lah untuk istilahnya baca auzubillahi minasyaitonir melakukan hal-hal yang baik lah ya. Kemudian bahkan dalam hadis dhaif itu dikatakan disuruh wudu. Meskipun para ulama mengatakan hadis dhaif, mereka juga mengatakan maknanya benar. Marah, wudu, marah itu kan panas, kena air jadi dingin, selesai.
Ya kalau bisa begitu biar nggak marah sama sekali. Tapi kalau benar-benar tidak tertahankan dengan ngomong kasar, kalau bisa jangan. Tapi kalau benar-benar nggak tahan lagi, setengah kalimat saja atau satu kalimat saja, 3 kalimat saja lebih baik daripada dengan marah-marah 10 kalimat. Paham ya? Jadi saya mengajarkan untuk jangan melakukan hal yang buruk. Tapi kalau kepepet atau benar-benar nggak bisa dihindari, lakukan keburukan yang lebih gitu. Itu diajarkan di kisah Quran. Dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama beberapa murid beliau melihat pasukan Mongolia atau bangsa Tartar menyerang wilayah Syam saat itu. Di antara mereka ada yang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Ibnu Taimiyah melewati mereka diam saja, tidak melakukan nahi mungkar. Muridnya bertanya, kok Anda tidak melarang mereka minum khamr? Kok jenengan biarkan mereka mabuk? Kah nahi mungkar? Kenapa? Beliau Ibnu Taimiyah itu menjawab, lebih baik mereka dibiarkan mabuk, sebab kalau mereka tidak mabuk alias mereka sadar, mereka akan lebih banyak lagi membunuh umat Islam. Minum khamr dan membunuh, maka lebih fatal membunuh. Ya udah biarin aja minum khamr. Jika pilihannya ya, itu kajian kemarin tinggal sedikit tambahan. Di kisah kali ini kita akan sampaikan cerita yang tadi kita bacakan di rakaat pertama berkaitan dengan 10 kakak berusaha membujuk bapak yaitu Nabi Yakub untuk mengizinkan mereka besok membawa Yusuf jalan-jalan. Pura-puranya jalan-jalan, tapi sebetulnya ingin membuang Yusuf. Itu intinya tentang itu. Kemudian Nabi Yakub berusaha untuk mencegah, tetapi mereka ngotot. Akhirnya Nabi Yakub terpaksa mengizinkan, akhirnya percaya. Lalu yang terjadi mereka membawa Yusuf dan membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasibun." Mereka mengatakan, "Wahai bapak kami, kenapa Anda tidak mempercayai kami tentang Yusuf padahal kami benar-benar sungguh tulus kepada Yusuf? Arsilhu ma'ana ghadayar ta'layal wa inna lahu lahafidun." Biarkan saja Yusuf besok bersama kami dolan supaya dia bisa bersenang-senang dan bermain-main, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Lalu Nabi Yakub berusaha mencegah, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Yakub menjawab, sesungguhnya aku sedih jika kalian besok membawa Yusuf, dan takut dia akan dimakan oleh serigala ketika kalian lalai. Qalu la in akala dhi'bu wa nahnu musbah inna idallah khasirun. Mereka menjawab, jika sampai dia dimakan oleh serigala, padahal ada kami yang 10 orang, maka sungguh kami adalah orang-orang yang tidak berguna. Itu dengan terjemahan bebas ya, mungkin Pak Erik, ya terjemah resminya mungkin agak beda dikit kan, tapi maknanya sama. Itu. Nah, mereka berusaha membujuk bapak awalnya nggak setuju, mereka ngotot, kemudian akhirnya diizinkan, akhirnya bapak percaya. Nah, kita awali dengan qalu ya abana malaka la ta'manna. Malaka la ta'manna. Mulutnya ketika baca ta'manna itu mulutnya berbentuk dhamma, tapi harokat yang terucap adalah fathah. Itu istilahnya di ilmu tajwid adalah ismam. Jadi saya ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya dengan berbagai versi bacaan yang semuanya dari Allah, semua dilewatkan Jibril, semua disampaikan Muhammad kepada umatnya, tapi yang sampai ke kita itu satu versi, yaitu riwayat Hafiz al-Asyir.
Kalau jenengan baca wadduha wal laili idza saja di riwayat lain yang juga benar dari Rasul, dari Jibril, dari Allah, itu adalah wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala dan seterusnya. Yang sampai dari kita dari Rasul juga maliki yaumiddin, nilainya ada dari Rasul juga maliki yaumiddin, maknanya pendek seperti membaca malikin nas dari Rasul ya. Yang sampai ke kita namanya adalah riwayat Hafiz An-Asim. Di riwayat Hafiz An-Asim ada 3 perkecualian cara baca yang hanya ada satu masing-masing contohnya dalam Quran. Yang pertama disebut malah ada di surat Hud ayat 40 atau 41. A dibacain Bismillahirrahmanirrahim, dibaca menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kan contoh itu? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tuh. Yang kedua namanya intiqal, surat Al-Hujurat mungkin ayat 9. Itu bisal ismu dibaca bisalismu. Jadi sal is dibaca salis. Itu hanya ada satu contohnya. Kemudian yang ketiga yang kita baca di surat Yusuf ayat ke-11 disebut isma, yaitu mulut berbentuk doma. Mohon maaf ya, bahasa Jawanya ngecung atau melecur atau apalah jangan nyebut doma itu gitu ya. Nanti insya Allah saya share siapalah yang ada di grup ini biar nanti bisa di grup contoh para ulama membaca isma. Tapi saya contohkan awal aja, yaitu mulut membaca doma tapi harokat yang diucapkan fathah. La ta'manna. Itu ada domahnya di mulut tapi yang terucap adalah fathah. Kenapa demikian? Karena la ta'manna itu asalnya kan la ta'manna. Ada 2 nun. Nun dan na. Karena ada 2 nun yang sama-sama berharokat, maka ditulis satu saja pakai tasdid. Karena nun yang pertama itu harokatnya domah, maka mulutnya bentuk domah. Karena nun yang kedua harokatnya fathah, maka yang diucapkan adalah fathah. Maka mulutnya domah, tapi bunyinya fathah untuk agar dua-duanya kepakai. Nanti insya Allah di-share nanti atau besok insya Allah di-share dengan lihat contoh-contoh para ulama mempraktekkan. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Mereka 10 kakak mengatakan, wahai ayah kami, kenapa engkau tidak percaya sama kami terkait dengan Yusuf? Ini pelajaran yang pertama adalah salah satu cara untuk memanipulasi orang adalah dengan cara menuduh, ngarani. Coba Pak Ibu saya pinjam duitnya 1.500 saja. Kalau dinonkas insya Allah tak banyak. Apa jenengan gak percaya karo aku? Pasti jawabnya percaya. Habis percaya duitnya lepas. Di situ saya nggak pernah jadi nolak. Salah satu cara untuk memanipulasi orang itu menuduh. Apa jenengan gak percaya? Apa jenengan tega? Apa jenengan berani? Apa jenengan begini? Itu adalah salah satu cara untuk memanipulasi orang. Kadang-kadang ada orang berusaha memaksakan pendapatnya ke kita. Dia bawa ayat, dia bawa hadis, lalu bertanya ke jenengan. Jenengan ikut Quran hadis atau ikut pendapat ulama? Tahu kan? Pernah dari padahal pendapat yang kita ikuti juga ada ayat dan hadisnya. Juga ada ulama yang berpendapat seperti itu. Cuma kadang kan kita berbeda dalam memahami. Jadi kalau ada orang datang mengekang, menuduh gitu, apa jenengan tega, apa jenengan gak percaya, apa jenengan gak sayang, apa jenengan berani melawan Quran dan Sunnah, apa jenengan ini, itu dijawab santai saja. Karena itu hanyalah cara untuk memanipulasi orang. Cara memanipulasi orang yang kedua, yang mereka praktekkan kepada bapak mereka sendiri.
Bayangkan bapaknya dituduh kan ini. Kemudian cara yang kedua ini adalah dengan cara menunjukkan sikap sok tulus. Jadi seolah-olah menginginkan kebaikan untuk Yusuf, seolah-olah tulus kepada Yusuf, padahal sebetulnya yang mereka inginkan adalah melenyapkan Yusuf dengan cara membuang ke dalam sumur. Jadi kalau ada orang yang pura-pura tulus kepada kita, itu hati-hati. Dulu ketika iblis berusaha mengeluarkan Nabi Adam, jangan tahu bahwa Nabi Adam itu secara teori harusnya tidak bisa dipengaruhi iblis untuk makan buah terlarang. Ketika para malaikat dan iblis itu diperintahkan Allah agar sujud menghormati Nabi Adam, Nabi Adam melihat semua malaikat sujud, iblis menolak dan nakal. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, alasannya apa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Allah tahu jawabannya tanpa bertanya, tapi sengaja tetap bertanya agar iblis berulang ngomong. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Nomor 2, sombong, menyepelekan Nabi Adam. Kemudian setelah Allah mengusir iblis dari surga, iblis marah mengatakan, Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, maka sungguh betul-betul aku akan menyesatkan mereka semua, yaitu Adam dan keturunannya nanti. Adam tahu iblis nakal, tidak mau sujud menghormatinya. Nabi Adam tahu iblis sombong meremehkannya. Nabi Adam tahu iblis telah mencanangkan visi-misinya, yaitu menyesatkannya dan para keturunannya. Kemudian Adam dan Hawa oleh Allah ditempatkan di surga, boleh makan buah apapun kecuali satu hal. Itu kan buahnya nggak boleh kan? Boleh di kepangan loh, Pak. Bisa diterangi oleh iblis. Dengan apa iblis berhasil mempengaruhi Adam dan Hawa yang sangat paham lalu iblis nakal tadi? Yaitu disebutkan di surat Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada mereka berdua, sesungguhnya aku terhadap kalian termasuk golongan yang tulus, yang ingin kebaikan untuk kalian berdua. Jadi sekali lagi, kalau ada orang-orang yang datang ke kita berusaha meyakinkan kalau mereka ingin kebaikan buat kita, bisa jadi mereka jujur, tapi bisa jadi juga mereka berbohong. Sangat mungkin bohong. Misalnya pas mau pemilu, itu semua calon kan pasti mengatakan untuk rakyat, demi bangsa dan negara, untuk pembangunan bersama atau apapun lah janji-janji yang menunjukkan seolah mereka tulus kepada kita, padahal bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Itu ya. Jadi metode memanipulasi orang yang dipraktekkan anak-anak itu, 10 kakak itu kepada bapak mereka sendiri. Yang pertama adalah jurus menuduh, kenapa nggak percaya dengan kamu? Kemudian yang kedua adalah kamu ini tulus kepada Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Biarkan besok Yusuf pergi bersama kami, supaya dia bisa bersenang-senang dan bermain-main. Bersenang-senang itu di kitab-kitab tafsir diterangkan artinya adalah makan buah, makan daging kambing dan minum susu kambing. Karena keluarganya Yakub itu penggembala kambing. Kemudian bermain-main artinya lomba memanah, lomba gulat, dan lomba balapan lari. Wa inna lahu lahafidun, dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya. Lagi-lagi menunjukkan sok tulus kepada Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bi. Nabi Yakub mengatakan,
Sesungguhnya aku sedih kalau sampai besok kalian membawa Yusuf pergi. Bayangkan Mbak, adik diajak 10 kakak nggak boleh. Sedih kalau pisah dari Yusuf. 10 kakak tuh bilang kalau ngomong kamu. Tapi sedikit aja kalian jatuh sedih. Ini menunjukkan bahwa betul Nabi Yakub alaihi salam lebih menyayangi Yusuf dan saudaranya yaitu Benyamin dibandingkan dengan 10 kakak. Ya kan? Ini 10 kakak doang nggak apa-apa, tapi ngejak Yusuf saya sedih. Memang betul lebih sayang Yusuf dan Benyamin daripada 10 kakak. Dan sekali lagi itu boleh karena Nabi Yakub adil. Wong anak kecil, sangat kecil, ibunya sudah meninggal. Kemudian secara pribadi Yusuf mulai menunjukkan tanda akan menjadi nabi. Jadi para ulama mengatakan bahwa orang yang akan menjadi nabi itu sebelum dilantik jadi nabi sudah dipersiapkan oleh Allah dengan berbagai modal. Dalam hal Nabi Muhammad yang pertama sugih, ya kan? Kecilnya pernah jadi penggembala, tapi gedene sugih. Umur 12 tahun bersama Abu Thalib. Dagangnya ke Sam loh, Pak. Orang Mekah ke Sam itu kayak orang Indonesia bakul ke Australia. Itu mesti pedagang besar. Gak mungkin bakul ngobrol ke Australia sejauh itu. Pasti dagangannya omsetnya sangat besar. Sugih. Umur 25 tahun Nabi Muhammad itu menjualkan dagangannya Khadijah ke Syam. Gak mungkin dagangan obrol atau sak pikop mesti sekian puluh onta biar gak rugi perjalanan karena antar negara komisinya juga pasti besar. Pertama Muhammad itu sugih terutama setelah menikah dengan Khadijah. Kenapa sugih? Karena orang biasanya lebih segan karo omongane wong sugih, tenan itu. Yang pertama, yang kedua Nabi Muhammad dimodali dengan garis keturunan terbaik. Ini pernah saya bahas dulu. Kemudian yang ketiga, ini untuk seluruh nabi. Nomor 2, nomor 3 untuk seluruh nabi. Yang ketiga ini adalah dibekali dengan akhlak mulia. Semua nabi sejak mereka belum jadi nabi itu sudah berperilaku baik. Enggak ada yang menjadi kafir atau munafik, tidak ada yang nyolongan, tukang ngapusi dan sebagainya. Akhlaknya sangat mulia. Termasuk Yusuf sebagai calon nabi, biarpun masih kecil, perilakunya sangat baik. Maka sampai bapaknya yaitu Yakub sedih kalau sampai berpisah dengan Yusuf walaupun sebentar. Kemudian Nabi Yakub juga mengatakan wa akhafu ayyakulah bidiku wa antum anhu ghafilun, dan aku khawatir nanti dia dimakan oleh serigala ketika kalian lalai, maksudnya ketika kalian sibuk main sendiri, yang ini ketinggalan nanti dimakan serigala. Di sini ada satu hal yang sangat penting. Para ulama mengatakan bahwa sebetulnya 10 kakak itu tidak tahu kalau serigala bisa makan orang. Mereka itu cuma yang penting bisa membawa Yusuf pergi, nanti di sana dicemplungin sumur, titik. Nggak ada rencana lanjutan. Mereka nggak tahu kalau serigala bisa makan orang karena para ilmuwan mengatakan bahwa di antara seluruh spesies serigala sedunia, yang paling cilik serigala Arab yang hidupnya di Arab dan di wilayah Syam. Saking kecilnya serigala-serigala Arab itu 10 kakak awalnya nggak kepikiran kalau serigala bisa makan orang. Bapak Emun itu dimakan serigala, baru paham kalau serigala bisa makan orang. Nah, Yusuf jadi alasan setelah Yusuf dibuang, kita ngakunya Yusuf dimakan oleh serigala. Jadi kadang-kadang orang itu nggak sengaja, jadi orang baik dengan maksud yang baik tidak sengaja ngasih ide buruk kepada orang yang jahat. Saya dulu waktu SD nggak tahu istilah nyontek, ngertek enggak? Ngertek dalam arti ini, di bawah bangku ini. Saya tidak tahu. Tahunya kapan? Gurunya melarang ngertek.
Aja ngerpek ya. Ngerpek apa? Ngerpek itu adalah begini gini atau nulis catatan kecil saya. Di situ saya baru tahu, meskipun nggak sampai melakukan, tapi andai kata saya melakukan, itu melakukan idenya dari guru yang melarang. Ya, karena Nabi Yakub tidak bermaksud buruk, ya Nabi Yakub kan nggak berdosa. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa seorang nabi itu bisa mengalami terakhir ya, bisa mengalami perasaan negatif, insya Allah pelajarannya besok. Kemudian 10 kakak ini mengatakan kalau sampai dia dimakan oleh serigala, padahal ada kami yang 10, maka sungguh kami orang-orang yang tidak berguna. Mereka betul-betul janji menjaga, maka Nabi Yakub percaya. Nah, karena waktunya habis, tadi satu ya. Para ulama mengambil satu kaidah dari hal ini, dari ayat ini, bahwa ada kaidah la hadro ma'a qadar. Tidak ada kehati-hatian kalau sudah berhadapan dengan takdir. Betapa jenengan sudah sangat berhati-hati. Kalau Allah menghendaki jenengan kena musibah, pasti kena. Saya orang yang sangat ketat masalah mantel motor. Mantel itu harus nempel motor terus, kecuali dicuci atau di bengkel. Selesai masuk lagi mantelnya ke motor. Karena mantel kalau sampai masuk rumah itu gampang terlesut. Kemudian yang kedua, nanti lupa saya kehujanan, saya suka masuk angin. Tapi ada saat di mana hari itu biasanya tidak hujan, mantelnya kebetulan betul-betul lupa, saya mau motor rebutan, pulang ke Tulungagung ternyata hujan. Jadi betapa saya sudah hati-hati, Allah menghendaki saya kehujanan sampai rumah masuk angin, kun fayakun pasti terjadi. Iya. Kemudian dulu ada seorang sahabat, saya lupa namanya, meriwayatkan hadis. Barang siapa, kata Rasul bersabda, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apa ya? Pagi 3 kali ketika pagi, maka dia dijaga dari bahaya sampai nanti sore. Kalau dia membacanya sore 3 kali, dia dijaga dari bahaya sampai besok pagi. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nah, setelah meriwayatkan doa anti bahaya itu, beberapa hari setelahnya rumah sahabat tersebut kebakaran. Nah, si murid kan noleh dengan tatapan katanya anti bahaya doanya kan. Lalu sahabat itu menerangkan bahwa khusus hari itu saya lupa tidak membacanya. Jadi betapa setiap hari sudah berhati-hati, sudah membaca aneka doa perlindungan, ketika lawannya adalah kehendak Allah yang dengan hikmah ya Allah ingin orang ini dapat musibah, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Nabi Yakub sudah hati-hati mencegah jangan sampai Yusuf di bawah 10 kata, tapi kan Allah menghendaki supaya musibahnya terjadi. Ya, tetap yang menang adalah kehendak Allah. Jadi mari kita berhati-hati. Setelah berhati-hati kok tetap kena musibah yang dikehendaki oleh Allah, mari kita belajar untuk bersabar. Kan ya? Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.